Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Rahmansyah. Saya dari kelas mata kuliah pengembangan sistem informasi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pengembangan sistem informasi. Untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Baik, jadi perbedaan karakteristik dan klasifikasi sistem informasi yaitu yang pertama, di sini karakteristik adalah mempunyai sasaran sistem. Jadi di karakteristik ini sasaran sistemnya jelas, apa yang mau disasar atau apa yang mau dituju. Kemudian mempunyai masukan atau input, sini sudah jelas. Kemudian mempunyai pengolahan atau pemrosesan data, kemudian mempunyai keluaran dan output, dan kemudian mempunyai interface. Ini yang paling penting karena sistem informasi itu identik dengan output, identik dengan pemrosesan data, dan identik dengan interface. Sedangkan untuk klasifikasi sistem informasinya yaitu sistem yang memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi dalam setiap sistem. Contoh klasifikasinya itu di sini lebih detail, yaitu kita masuk ke sistem abstrak dan sistem fisik, kemudian seperti sistem deterministik dan sistem probabilistik, kemudian ada sistem terbuka dan sistem tertutup, dan kemudian sistem sederhana dan sistem yang lebih kompleks. Jadi klasifikasi sistem informasi ini cuma menempatkan beberapa sistem dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu soal siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya. Baik, jadi yang termasuk tim pengembang yaitu ada manajer analisis sistem, ada ketua analisis sistem, ada analis sistem, ada programmer aplikasi, ada tester juga. Untuk tugas dari manajer analisis sistem yaitu tugasnya sebagai ketua atau koordinator tim. Jadi dia itu harus mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem yang lain, kemudian membuat jadwal pelaksanaan proyek, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem. Yang kedua ada ketua analisis sistem atau leading di sini. Tugasnya yaitu membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya. Jadi apabila manajer analisis sistem tidak bisa, maka diwakili oleh ketua analisis sistem. Terus kemudian ada analis sistem. Analis sistem ini juga tugasnya bertanggung jawab dalam melakukan review untuk memastikan kebenaran hasil pekerjaan analis juniornya. Dia juga bertanggung jawab memberikan tantangan dan meningkatkan kompetensi dari analis juniornya. Kemudian ada programmer aplikasi senior. Dia tugasnya yaitu merancang spesifikasi dari komputer dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram yang lainnya. Jadi di sini tugas utamanya dia itu adalah merancang dan membuat sebuah program. Kemudian ada programmer aplikasi junior. Nah, ini programmer aplikasi junior tugasnya juga sama, membuat pemrograman dan merancang program. Dia membantu pemrograman aplikasi senior. Kemudian yang terakhir ada tester. Tester ini tugasnya bertanggung jawab untuk perencanaan jaminan kualitas. Jadi dia fungsinya untuk mengetes sistem tersebut. Apabila ada kesalahan atau ada bug, maka seorang tester harus melaporkan kepada programmer. Selain itu juga melakukan analisis, melakukan pelaporan, dan memastikan tidak adanya bug.
dan mengumpulkan bug yang terdapat pada sebuah sistem. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan tahap-tahap di dalam SDLC dan berikan contohnya. Tahap yang pertama yaitu perencanaan sistem atau sistem planning. Jadi tahap ini tuh lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan. Aktivitas yang ada di sini yaitu meliputi pembentukan tim dan konsolidasi tim pengembang, kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, serta mengidentifikasi apakah ada masalah yang bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap analisis sistem. Jadi di tahap analisis sistem ini dilakukan beberapa aktivitas untuk melakukan studi literatur yang berfungsi untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kemudian melakukan brainstorming dalam tim untuk pengembang mengenai kasus yang paling tepat dimodelkan dengan sistem ini. Kemudian mengklasifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang akan diterapkan untuk kasus tersebut. Kemudian juga menganalisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan pada sistem. Tahap yang ketiga yaitu perancangan sistem atau sistem design. Di tahap ini operasi pada sistem didistribusikan secara detail. Di dalam sini tuh terdapat analisa interaksi objek dan fungsi pada sistem. Kemudian kita menganalisa data dan membuat skema database, dan kemudian merancang user interface. Kemudian tahap implementasi, yaitu tahap yang mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap yang sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi ini dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai pembuat database sesuai skema rancangan, kemudian pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, dan pengujian dan perbaikan aplikasi. Yang terakhir yaitu pemeliharaan sistem. Jadi pemeliharaan sistem ini dilakukan untuk menjaga sistem agar mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Contoh kasusnya yaitu sistem informasi maintenance work order berbasis web. Nah, di sini dia membutuhkan sebuah sistem informasi yang bisa mengelola formulir MWO atau maintenance work order. Nah, di penelitian ini menggunakan metode dengan studi kasus, yaitu metodenya metode perancangan perangkat lunak menggunakan metode SDLC, System Development Life Cycle, model waterfall, dan alat pemodelan sistem menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Hasil dari kasus ini yaitu diperoleh sistem aplikasi yang memiliki fungsi yaitu order formulir MWO kepada mekanik secara online dan dapat mengirimkan notifikasi order jika mekanik berada di lapangan, serta mengarsipkan secara digital dari formulir yang telah dibuat. Dengan sistem informasi MWO berbasis web ini, maka order MWO dapat dilakukan secara online dan formulir dapat diarsipkan dengan baik. Itu contoh kasusnya dari metode SDLC. Kemudian soal yang keempat yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan itu jadi meliputi technical, economic, legal, operasional, dan schedule. Sedangkan faktor strategik itu meliputi produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Perbedaannya di sini technical ini jadi
menunjukkan sebuah sistem yang diusulkan itu dapat dikembangkan dan diterapkan menggunakan teknologi yang ada. Nah, kalau untuk faktor strategiknya, sini dia menggunakan produktivitas. Jadi dia mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input dan tujuan untuk mengurangi dan menghapus biaya yang tidak menambah nilai tersebut. Kemudian faktor kelayakan juga dia ada faktor ekonomiknya, jadi menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan tersebut. Nah, sedangkan untuk faktor strategiknya, dia menggunakan diferensiasi. Jadi di sini untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak sama dengan jenis dan sifat produk dan pelayanan para pesaingnya. Jadi kalau di faktor strategik ini lebih mengedepankan kualitas, keanekaragaman, pelayanan dan biaya rendah. Kemudian di faktor kelayakan di sini ada legal. Jadi di sini legal itu memastikan tidak ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Dan di faktor strategik di sini tuh ada manajemen. Jadi untuk menunjukkan seberapa baiknya sistem informasi dalam menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Kemudian di faktor kelayakan juga ada operasional dan schedule. Keduanya untuk menunjukkan keterampilan personalnya dalam mengoperasikan sistem, dan sistem yang dioperasikan harus dalam jangka waktu yang logis. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan tahapan analisis sistem. Dalam analisis sistem di sini ada 4 tahapan. Yang pertama mengidentifikasi masalah, kedua memahami kerja sistem yang ada, yang ketiga untuk menganalisis sistem, yang keempat membuat laporan. Yang pertama di sini kita harus mengidentifikasi masalah. Jadi ini tuh merupakan langkah awal dari analisis sistem. Kemudian dalam tahap ini tuh didefinisikan masalah yang harus dipecahkan dengan munculnya beberapa pertanyaan yang ingin dipecahkan. Kemudian setelah bisa dipecahkan, maka kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu memahami kerja sistem yang ada. Memahami kerja sistem ini, kita akan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang ada yang sudah berjalan, dan untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis sistem. Jadi menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi, mendapatkan pemecahan masalah, itu ada di menganalisis sistem di tahap yang ketiga. Kemudian di tahap yang keempat, di tahap terakhir, kita membuat laporan yang bertujuan untuk menjadi bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Selain itu juga bisa meluruskan kesalahan-kesalahan mengenai apa yang telah ditemukan dalam proses analisis dan yang tidak sesuai menurut manajemen. Dan di tahap ini juga kita akan meminta persetujuan kepada manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.